Ardi adalah seorang pria yang penuh perhatian dan baik hati. Setelah menikah dengan Lila, ia berusaha keras untuk menjadi sosok ayah tiri yang penuh kasih sayang bagi anak perempuan Lila, Siti yang berusia 17 tahun. Meskipun Siti sudah kehilangan ayah kandungnya sejak kecil, ia tetap merasa ada celah kosong dalam hidupnya yang tak mudah terisi. Siti adalah seorang gadis yang introvert dan sering merasa terasing dari dunia luar. Setelah ayahnya meninggal, ia merasa terabaikan oleh dunia. Lila meskipun sangat mencintainya, terkadang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak bisa selalu berada di sisi Siti. Ardi dengan segala kelembutannya berusaha menggantikan sosok ayah yang hilang. Ia selalu berusaha memberikan perhatian lebih, menanyakan bagaimana hari Siti. Ia mulai merasa lebih nyaman dan aman saat Ardi berada di dekatnya. Tanpa disadari, benih-benih perasaan yang lebih dari sekedar perasaan anak kepada ayahnya mulai tumbuh. Meskipun Siti sendiri merasa bingung dengan perasaan itu, Ardi sendiri tidak menyadari bahwa betapa dalamnya perasaan yang tumbuh di hati Siti. Ia hanya berpikir bahwa ia sedang menjalankan tugas sebagai seorang ayah yang baik, memberikan semua kasih sayang yang bisa ia berikan untuk anak tirinya. Pada suatu hari, Siti duduk di ruang keluarga bersama Ardi. Keduanya menonton televisi bersama. Mereka berbicara ringan tentang sekolah, tentang kehidupan sehari-hari, dan hal-hal lain. Saat Ardi tertawa dengan candaannya, Siti merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama semakin sulit untuk menepis perasaan itu. Siti tahu bahwa ini salah. Ardi adalah ayah tirinya. Hubungan mereka tidak seharusnya berlandasan perasaan seperti ini. Namun kenyataannya adalah bahwa ia merasa terlindungi dan dicintai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ardi selalu memperhatikan setiap hal kecil yang Siti lakukan, memberi perhatian dan kasih sayang yang lebih dari yang ia harapkan. Pada suatu malam setelah makan malam bersama, Ardi berbicara dengan lembut. "Siti, kalau kamu butuh bicara tentang apa saja, aku ada di sini. Kamu bisa berbagi apapun dengan aku." Kata-kata itu begitu tulus, seolah dia benar-benar peduli. Dan saat Ardi menatap matanya dengan penuh perhatian, Siti merasa seolah dunia berhenti berputar sejenak. Itu bukan hanya tatapan seorang ayah kepada anaknya, itu adalah tatapan penuh kasih dari seseorang yang begitu peduli. Malam itu Siti pergi ke kamarnya dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa bingung, takut, dan cemas. Apa yang terjadi pada dirinya? Kenapa ia merasa seperti ini? Minggu berikutnya Lila merasa ada sesuatu yang berubah di dalam rumah mereka. Ia melihat Ardi dan Siti lebih sering bersama, berbicara lebih lama, atau menghabiskan waktu lebih banyak di ruang tamu. Meskipun Lila tidak mencurigai apapun, insting seorang ibu mulai merasakannya. Ada yang berbeda. Lila merasa semakin terabaikan, seolah-olah ada sesuatu yang lebih kuat di antara suaminya dan anak perempuannya. Ia mencoba untuk tidak berpikir negatif, tapi perasaan itu semakin kuat. Suatu hari Lila memutuskan untuk pulang lebih awal dari pekerjaannya. Ia ingin mengejutkan Ardi dan Siti dengan makan malam spesial. Namun ketika ia membuka pintu kamar tidur, ia berhenti sejenak. Pandangannya langsung tertuju pada pemandangan yang tak terbayangkan. Di dalam kamar, Ardi dan Siti duduk berdekatan dan mereka saling menatap satu sama lain dalam diam. Lila terpukau di pintu, hatinya terasa hancur seketika. Ia tidak bisa mengerti apa yang dilihatnya. Air matanya mulai mengalir dan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ardi dan Siti terkejut melihat Lila berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Matanya penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. "Ibu," Siti mencoba berbicara, tapi suaranya terputus di tenggorokan.
Ardi mencoba menjelaskan, tetapi kata-kata tidak bisa menghapus kenyataan yang sudah ada di depan mata. Lila merasa seolah-olah jiwanya terkoyak. Hatinya begitu sakit melihat kenyataan ini. Selama ini ia merasa bahwa keluarganya bahagia, tetapi ternyata ia telah dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Malam itu mereka bertiga duduk di ruang tamu yang sunyi. Tidak ada kata-kata yang mudah keluar. Lila menatap mereka berdua dengan mata yang penuh air mata. "Apa yang telah kalian lakukan? Mengapa?" Suara Lila bergetar. "Ardi, aku mempercayaimu. Siti, kau adalah anakku. Kenapa kau melakukan ini?" Siti menundukkan kepalanya, tak bisa menatap ibunya. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Ibu. Aku tidak pernah berniat untuk membuatmu terluka. Aku hanya merasa bingung dengan perasaanku sendiri." Ardi duduk dengan kepala tertunduk, merasa seperti pengkhianatan. "Lila, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku terlalu baik pada Siti. Aku terlalu memberi perhatian. Aku tidak tahu kapan aku melangkah terlalu jauh." Lila menatap mereka berdua. Hatinya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Perasaan mereka yang terikat dalam ikatan keluarga kini hancur berkeping-keping. Akhirnya setelah malam yang penuh dengan air mata, mereka memutuskan untuk berpisah. Lila memilih untuk tinggal sendiri, mencoba mengumpulkan kembali kekuatannya. Ardi memutuskan untuk meninggalkan rumah, merasa bahwa ia tidak lagi pantas untuk tinggal bersama Lila dan Siti. Siti dengan perasaan yang campur aduk memilih untuk pergi juga. Merasa bahwa ia tidak lagi bisa tinggal di bawah satu atap dengan ibu yang terluka dan ayah tiri yang telah mengkhianatinya. Hari-hari berlalu dan ketiganya menjalani hidup masing-masing. Ardi mencari ketenangan dan pergi jauh dari kota. Sementara Lila menjalani hidup baru meskipun penuh dengan kesedihan. Siti dengan hati yang berat berusaha untuk memulai kembali, belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Mereka semua dalam kesendirian mereka merasakan penyesalan yang mendalam, keputusan yang salah, tindakan yang keliru, dan perasaan yang terlambat disadari membuat mereka masing-masing bertanya tentang bagaimana mereka bisa memperbaiki hidup mereka. Pesan moral dari kisah ini, cerita ini mengajarkan kita tentang bahaya terlalu mudah mempercayai atau melangkah terlalu jauh dalam hubungan yang tidak jelas batasannya. Kebaikan yang tulus tidak boleh disalahartikan atau disalahgunakan, dan setiap perasaan harus selalu dikendalikan dengan hati-hati, terutama dalam hubungan keluarga. Perasaan tidak seharusnya mengaburkan logika dan rasa hormat terhadap orang lain. Ketika kita melanggar batasan yang telah ada, kita bukan hanya merusak diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita cintai. Dan meskipun penyesalan datang terlambat, yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan memperbaiki masa depan kita. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.